Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F Manufaktur ingin menjelaskan hasil dari pekerjaan kelompok kami, yaitu mengerjakan tim project studi kasus 1 dan studi kasus 2 yang beranggotakan 1. Saya Arizal Pratama dengan NIM 2405 123 0103. Saya dengan Bayu Sedat Remaji dengan NIM 240 5123 0108. Dan saya Rahadika Tuli Duaji dengan NIM 2405 123 0092. Sekarang kita akan menjelaskan tentang proyek studi kasus di tim project. Yang pertama kita akan membahas tentang flat spring atau biasa kita sebut pegas datar. Nah, di sini kita ketahui ada berat beban 25 N, lalu defleksi statis 2 cm, lalu kita buat ke meter jadi 0,02, lalu ada kecepatan awal yaitu 15 cm per second, lalu kita ubah jadi 0,15 meter per second. Lalu ada percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per second. Lalu yang ditanyakan, yang pertama ada ketetapan pegas, yang kedua ada frekuensi sudut, yang ketiga amplitudo, yang keempat ada periode getaran, selanjutnya yang kelima ada persamaan gerak. Lalu yang pertama ada menghitung massa beban dengan rumus massa per berat badan atau Newton dibagi gravitasi sama dengan 25 Newton dibagi 9,81. Hasilnya ada 2,5484 kg. Terus langkah 2 menghitung tetapan pegas atau konstata dengan rumus W per delta sama dengan 25 dibagi 0,02 dengan hasilnya 1250 Newton per meter. Artinya gaya sebesar 1250 Newton dibutuhkan untuk menurunkan pegas sejauh 1 meter. Langkah ketiga adalah menghitung frekuensi sudut, di mana rumusnya W atau frekuensi sudut sama dengan akar pangkat konstanta dibagi massa sama dengan akar pangkat 1250 per 2,5484 sama dengan hasilnya 22,1472 radius per second. Yang keempat kemudian adalah menentukan amplitudo dari kecepatan awal. Karena beban dilepas dari posisi keseimbangan Y0 sama dengan 0 dan kecepatan awal V0 sama dengan 0,15 meter per second, maka bentuk umum persamaan gerak YT sama dengan A sin kali WT atau frekuensi sudut. Turunannya YT sama dengan A frekuensi sudut cos kali WT. Saat T sama dengan 0, Y0 sama dengan A W sama dengan V0 ke A sama dengan V0 per W, dimana perhitungannya adalah A sama dengan 0,15 per 22,1472 sama dengan hasilnya 0,006729 meter, atau dibuat cm menjadi 0,6773 cm. Yang kelima adalah menghitung periode getaran, di mana rumusnya adalah T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi per 22,1472. Hasilnya ditemukan 0,2837 second.
Jadi hasil akhir YT sama dengan 0,00677729 sin 22,1472 T meter, di mana A-nya amplitudenya adalah 0,00677 meter atau 0,677 cm, dan omega atau frekuensi sudut 22,15 radius per second. Kemudian ada T, periodenya adalah 0,2837 second. Jadi kita lanjut pembahasan tentang torsional fiber gradation torsi. Diketahui K per I sama dengan 17,64 second akar min 2. Terus delta 0 sama dengan 45 derajat sama dengan I per 4 radius. Delta 0 sama dengan 15 derajat per second sama dengan Pi per 12 radius per second. Ditanya 1 frekuensi sudut, 2 persamaan gerak, 3 amplitudo total, 4 periode getaran. Penyelesaian langkah 1, tentukan frekuensi sudut B sama dengan akar K per I sama dengan akar 17,64 sama dengan 4,2 radius per second. Langkah 2, bentuk umum solusi. Delta T sama dengan delta cos BT tambah delta 0 per W sin WT. Langkah 3, substitusi data. Delta T sama dengan per Pi per 4 cos 4,2 T ditambah Pi per 12 per 4,2 sin 4,2 T. Delta T sama dengan Pi per 4 cos 4,2 T ditambah 0,062333 2 sin 4,2 T. Langkah yang keempat, menghitung amplitudo total. A sama dengan akar Pi per 4 pangkat 2 ditambah 0,062333 2 pangkat 2. A sama dengan akar 0,61685 ditambah 0,003885 sama dengan 0,7879 sama dengan 45,14 derajat. Langkah yang kelima, menghitung periode. T sama dengan 2 Pi per W sama dengan 2 Pi per 4,2 sama dengan 1,496 second. Hasil akhir delta T sama dengan Pi per 4 cos 4,2 T ditambah 0,06233 sin 4,2 T radius. A sama dengan 0,789 rad sama dengan 4,14 sek. Terus W sama dengan 4,2 rad per second. T sama dengan 1,496 second. Lalu di materi selanjutnya ada water in a tube atau air dalam tabung. Diketahui di sana ada volume air yaitu 5 liter. Lalu kita buat menjadi 0,005 meter kubik. Lalu ada diameter tabung yaitu 4 cm. Lalu kita ubah menjadi 0,04 meter. Lalu ada gravitasi seperti biasanya 9,81 meter per second. Lalu ada luas penampang tabung. A sama dengan Pi diameter pangkat 2 per 4 sama dengan Pi 0,04 pangkat 2 per 4 sama dengan 0,01256637 meter persegi. Lalu ada panjang total kolam air yaitu L sama dengan V per A 0,005 per 0,001256637 sama dengan 3,9789 meter. Lalu ditanyakan yaitu frekuensi getaran air dalam tabung U. Selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama, persamaan gerak untuk getaran air di tabung U.
MY turunan 2 sama dengan min 2 PG AY. Dengan M sama dengan PAL, maka PALY turunan 2 sama dengan min 2 PG AY. Lalu kita sederhanakan menjadi LY turunan 2 L turunan 2 ditambah 2 GY sama dengan 0, sehingga diperoleh W pangkat 2 sama dengan 2G per L. Lalu ada dan frekuensi getaran yaitu F W per 2pi sama dengan 1 per 2pi akar pangkat 2G per L. Lalu kita substitusikan nilai, yaitu F sama dengan 1 per 2pi kalikan akar 2. Lalu kita substitusikan nilainya, yaitu F sama dengan 1 per 2pi dikali akar 2 kali 9,81 per 3,9789. Lalu F sama dengan 1 per 2pi dikalikan akar 4,932 sama dengan 1,2pi, lalu dikalikan dengan 2,22 menjadi 0,353 Hz. Lalu kita dapat frekuensi getaran air yaitu sebesar 0,353 Hz dan periode getaran T sama dengan 1 per F 2,83 detik. Sekian dari kami presentasi hari ini, Dan semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.